Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data SEM menggunakan software Imagy dan Origin pada data SEM yang setiap partikelnya itu saling bertumpuk. Pertama, kita akan memasukkan terlebih dahulu data SEM yang akan kita identifikasi. Caranya kita klik file, kemudian klik open. Setelah itu kita pilih data SEM yang akan kita identifikasi. Selanjutnya klik open. Nah, datanya sudah masuk. Terlihat bahwa setiap partikel satu sama lainnya saling menumpuk, sehingga akan jauh lebih mudah kalau kita menganalisisnya dengan cara manual, yaitu mengukur satu-satu setiap partikelnya. Selanjutnya kita akan merubah tipe data ini dengan cara klik image, kemudian klik tipe dan pilih 8 bit. Selanjutnya kita akan memastikan bahwa skala dari gambar atau data SEM ini masih di 0,0. Caranya klik analisis, kemudian klik set scale. Nah, terlihat bahwa data skalanya masih di 0,0. Namun untuk lebih memastikan, kita klik saja klik to remove scale. Setelah itu klik OK. Selanjutnya kita akan menyesuaikan skala sesuai dengan data skala yang ada pada data SEM, yaitu berupa garis, di mana di bawah garis tersebut ada data 1 mikrometer yang menunjukkan panjang garis itu. Nah, pertama kita akan perbesar terlebih dahulu data SEM-nya untuk lebih memudahkan kita menarik garis. Kemudian kita akan menarik garis pada garis yang ada pada data SEM dari pangkal sampai ke ujung. Setelah selesai menarik garis, kita akan menyesuaikan skalanya dengan cara klik analisis, kemudian set scale. Nah, terlihat bahwa data yang sudah tadi kita ambil dengan cara menarik garis sudah masuk ke skalanya. Kemudian kita akan merubah null distance-nya menjadi 1000, yaitu hasil konversi dari 1 mikrometer menjadi 1000 nanometer. Unitnya juga kita ubah menjadi nanometer. Selanjutnya kita kecilkan kembali data SEM-nya. Nah, sekarang kita akan mulai untuk menganalisis luas areanya. Caranya kita akan menandai atau membagi setiap daerah yang akan kita analisis dengan klik kotak pada toolbar, kemudian kita sesuaikan. Nah, sebelumnya kita juga dapat menyesuaikan warna dari si data SEM ini supaya setiap partikelnya itu terlihat setiap bulatannya terlihat. Caranya kita klik image, kemudian klik adjust dan pilih brightness contrast. Nah, setelah itu kita atur maksimum dan minimumnya, juga kontrasnya, sampai setiap partikelnya dirasa terlihat dengan jelas oleh kita yang akan menganalisis. Nah, diatur-atur. Nah, ini sudah dirasa sudah cukup terlihat setiap partikelnya. Nah, kita lanjutkan untuk menandai daerah yang akan kita analisis. Kita tinggal duplikat. Caranya kita klik image, kemudian pilih duplikat. Nanti daerahnya akan terduplikat. Nah, ini daerah yang tadi
kita pilih. Selanjutnya kita pilih lagi daerah yang akan kita analisis, karena semakin banyak daerah yang akan kita analisis, maka nanti data hasil analisis kita akan lebih akurat. Nah, ini datanya sudah cukup. Kita kecilkan data SEM yang sebelumnya, kemudian kita akan mencari luas daerahnya satu persatu ya, setiap daerahnya. Nah, caranya kita tarik garis pada partikel ya, dari ujung partikel sampai ke ujung partikel secara lurus, kemudian kita pakai keyboard ketik CTRL-M. Nah, pastikan bahwa garisnya itu sudah lurus. Nah, ini ketika kita sudah mengetik CTRL-M akan muncul data luas areanya. Nah, kita lanjutkan ke partikel selanjutnya. Sama caranya dengan cara menarik garis lurus kemudian CTRL-M. Dilakukan hal yang sama untuk partikel-partikel selanjutnya. Nah, ini udah selesai. Nah, ini dia data yang akan kita olah selanjutnya. Pertama, kita akan log semua data yang kita peroleh dari hasil pengukuran setiap partikel. Kemudian kita copy dan pindahkan ke Excel. Selanjutnya kita kasih judul pada setiap kolom sesuai dengan format yang ada pada Imagy. Nah, ini ada min, kemudian ada max, kemudian ada angle-nya, kemudian ada length ya. Nah, ini length. Oke, selanjutnya kita akan mencari R kuadrat, dimana setiap partikelnya itu berbentuk lingkaran, sehingga R kuadrat didapatkan dengan cara luas area dibagi dengan 3,14 atau dibagi dengan nilai pi. Selanjutnya enter dan klik 2 kali di pojok kanan supaya dapat terhitung sampai ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari nilai R dengan menggunakan formula Excel, yaitu sama dengan SQRT. Kemudian kita pilih salah satu dari R kuadrat, enter. Selanjutnya klik 2 kali di pojok. Nah, kemudian kita akan pilih diameternya, atau kita akan cari diameternya. Caranya dengan cara 2 kali jari-jari, enter, kemudian klik 2 kali di pojok kanan. Nah, data diameter ini kemudian kita akan olah ke origin. Kita masukkan ke origin, jangan lupa dikasih nama diameter. Setelah itu kita akan plot data ini dalam bentuk histogram, blok, kemudian klik plot, kemudian pilih statistik dan pilih histogram. Nah, ini dia histogramnya. Kemudian kita klik pada bagian histogramnya.
kemudian klik kanan. Setelah itu pilih go to bin worksheet. Nah, selanjutnya kita akan blok bin counter sama countersnya, kemudian kita plot dalam bentuk kolom. Nah, ini dia kolom yang sudah terbentuk. Kemudian kita akan menganalisis dari kolom tersebut dengan cara klik analisis, fitting, kemudian open dialog. Nah, kemudian kita atur functionnya berupa normal. Kemudian kita atur juga advance-nya. Nah, di sini kita akan mengaktifkan nilai R-square atau nilai COD-nya. Kita aktifkan nilai COD-nya, kemudian klik fit. Nah, oke, di sini terlihat ya nilai R-square-nya itu sebesar 0,98, dimana nilai R-square ini berkisar dari 0 sampai 1, sehingga ketika nilainya mendekati ke 1, bahwa analisis yang telah kita lakukan untuk menghitung luas areanya itu sudah valid dan dapat digunakan untuk menentukan karakteristik dari bahan yang diuji. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengolahan data SEM menggunakan software Imagy dan Origin. Nah, ini juga dapat dilihat ya sama teman-teman, di bagian kolom juga terdapat data yang telah kita analisis tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.